Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023, saya akan mengomentari kata Mahfud MD, anggota DPR, 13 anggota DPR, dan 5 menteri terlibat menikmati uang korupsi Johnny G. Plate sebesar 70 miliar. Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo dan Sekjen Partai Nasdem telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Setelah diperiksa menemukan minimal 2 alat bukti. Selanjutnya Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Uang korupsi sebesar 8 triliun, sebagian sebesar 70 miliar diserahkan kepada anggota DPR. Bagian DPR sebesar 70 miliar telah dibagi kepada 13 anggota DPR dan 5 orang menteri. Diduga tiap anggota DPR dan 5 menteri, seluruhnya 18 orang, dapat dibagian sekitar 2,5 miliar. Kejaksaan Agung agar memeriksa 13 anggota DPR dan 5 orang menteri sesuai rasa keadilan. Melihat perilaku 13 anggota DPR dan 5 menteri, hanya melihat enaknya saja memiliki uang banyak untuk menambah kekayaannya, untuk dapat hidup mewah dan berpoya-poya, untuk dapat jalan-jalan ke luar negeri, serta belanja barang berupa tas dan sepatu ke negara Milan, Italia, Amerika Serikat, Prancis, Hong Kong, dan Singapura. Semua hanya melihat kepentingannya, tetapi 13 anggota DPR dan 5 menteri tidak pernah melihat nasib rakyat kecil yang tinggal di kolong jembatan, hanya makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan. Sampai lembaga DPR pernah mendapat penilaian negatif bahwa lembaga DPR terkorupsi dari semua lembaga negara. Seperti anggota DPR tidak ada rasa malu melakukan korupsi. Sepertinya para koruptor tidak ada rasa takutnya melakukan korupsi. Padahal ancaman hukumannya 3 tingkat, yaitu tingkat pertama 1, hukuman mati, tingkat kedua, hukuman seumur hidup, dan tingkat ketiga, hukuman selama 20 tahun. Dan selanjutnya setiap koruptor yang sudah dihukum di lembaga pemasyarakatan dan tidak peduli atas larangan ajaran agama, tidak boleh mengambil yang tidak haknya, tetap tidak merasa takut, tetap melakukan perbuatan korupsi. Harapan saya untuk merasa takut melakukan korupsi agar menerapkan hukuman mati kepada para pelaku korupsi. Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo dan Sekjen Partai Nasdem telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Setelah diperiksa menemukan minimal 2 alat bukti. Selanjutnya Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Uang korupsi sebesar 8 triliun sebagian sebesar 70 miliar diserahkan kepada anggota DPR. Bagian DPR sebesar 70 miliar telah dibagi kepada 13 anggota DPR dan 5 orang menteri. Diduga tiap anggota DPR 13 dan 5 menteri, seluruhnya 18 orang, dapat bagian sekitar 2,5 miliar. Kejaksaan Agung agar memeriksa 13 anggota DPR dan 5 orang menteri sesuai rasa keadilan. Melihat perilaku 13 anggota DPR dan 5 menteri, hanya melihat enaknya memiliki uang banyak untuk menambah harta kekayaannya, untuk dapat hidup mewah dan berpoya-poya, untuk dapat jalan-jalan ke luar negeri, serta belanja barang berupa tas dan sepatu ke negara Milan, Italia, Amerika Serikat, Prancis, Hong Kong, dan Singapura. Semuanya melihat kepentingannya, tetapi 13 anggota DPR dan 5 menteri tidak pernah melihat nasib
rakyat kecil yang tinggal di kolong jembatan hanya makan 3 kali dalam satu hari. Satu hari mengalami kesulitan. Sampai lembaga DPR pernah mendapat penilaian negatif bahwa lembaga DPR terkorupsi dari semua lembaga negara. Sepertinya anggota DPR tidak ada rasa malu melakukan korupsi. Sepertinya para koruptor tidak ada rasa takutnya melakukan korupsi, padahal ancaman hukumannya 3 tingkat, yaitu tingkat pertama hukuman mati, tingkat kedua hukuman seumur hidup, dan tingkat ketiga hukuman badan maksimal 20 tahun. Sudah melihat para koruptor dihukum di lembaga pemasyarakatan dan tidak peduli atas larangan ajaran agama, tidak boleh mengambil yang tidak hanya, tetap tidak merasa takut, tetap melakukan perbuatan korupsi. Harapan saya untuk merasa takut melakukan korupsi agar menerapkan hukuman mati kepada para pelaku korupsi tersebut. Sekian dan terima kasih.